Pergi ke pasar membeli papan, naik kereta membawa ragi. Jangan lupa ambil sarapan, bekal tenaga di waktu pagi. Semangat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan ya. Dan selalu ingat berdoa sebelum memulai pelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Silakan mencari tempat duduk yang nyaman. Selamat menyaksikan. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bis akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bis bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Di dalam bis, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar. Lani memakan 3 potong kue. Mama memakan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Tentu kalian masih ingat caranya. Menjumlahkan pecahan. Yang dimakan Mama itu 2 potong, Lani 3 potong. Jadi 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya biarkan tetap angka 10 ya. Berikutnya, Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani memakan 4 bagian, Papa memakan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Ayo ditebak. Jawabannya berapa kira-kira sebelum hasilnya terlihat di layar? Ayo, berapa? Ya, benar. 6/8 didapat dari Lani memakan 4, Papa memakan 2, jadi 6. 6-nya per 8 bagian yang sama, karena dia dipotong menjadi 8 bagian. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. 1 lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama memakan 2 potong juga. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? 2 dimakan Lani, 2/6. Dimakan Mama 2 juga, 2/6. Jadi 4/6. Yang ditanya sisa. Yo, sebelum jawaban di layar terlihat, kalian tebak dulu sisanya. Sisa dari pempek yang dimakan sama Mama dan Lani. Yang ini dimakan 4/6. Terus sisanya berapa? Ayo, ada yang bisa menebak? Caranya 6/6. Dari mana dapat 6/6? Karena 6/6 itu sama dengan 1. 1 pempek itu dibagi jadi 6, jadi 6/6. Dikurang yang dimakan Lani dan Mama, 4/6. Jadi jawabannya adalah 6 dikurang 4 sama dengan 2/6. Semangat ya, yang sudah menjawab 2/6, kalian sudah benar. Yang belum mendapat hasil 2/6, kalian bisa melihat caranya di layar. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4 air dalam botol.
Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Ayo ditebak dulu. Cepet-cepetan. Dari hasil yang ada di layar. 1/4 tambah 1/4 sama dengan iya, benar. Yang menjawab 2/4 kalian sudah benar. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur, tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun mendarat dengan aman di bandara. Berikut ini ada teka-teki menemukan kata yang ada di dalam kotak ini. Ada kata pesawat, pramugari, sampai dengan kata bandara. Kalian bisa menemukan tugas ini di buku halaman 142, buku tema 5, kelas 3. Nah, seperti kita sudah temukan kata pesawat. Kemudian kita cari lagi kata yang ada di sini, mendarat. Nah, silakan triknya mencari, bisa mendatar dulu dicari sampai bawah. Kemudian jika sudah habis yang mendatar itu tidak ditemukan, kembali lagi menurun dari atas ya. Nih, berikutnya kita temukan kata guncangan. Kemudian kita ketemu kata pengaman. Dan yang terakhir, kita ketemu kata pramugari. Ingat ya, latihan ini juga ada di buku paket halaman 142. Nah, yang menurun, kita sudah ketemu kata udara, kemudian kata aman. Berikutnya, ketemu kata apa ya? Kata cerah. Berikutnya kata tidak ada ya, kata bandara. Nah, sudah ini. Berikutnya diagonal. Hujan, ada kata hujan yang berupa diagonal tadi. Nah, itu contoh cara mencari teka-teki tentang mencari kata. Pak Guru lanjut ya. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat. Akan tetapi bukan pada saat hujan. Kalian sudah pernah menceritakan kegiatanmu pada saat hujan pada sebuah cerita. Nah, nanti jika kelas sudah dibuka, kita bertatap muka, Pak Guru juga ingin kalian menceritakan pengalamannya di depan kelas, di depan Pak Guru dan teman-teman ya. Aku belum pernah naik pesawat saat hujan, tetapi aku pernah naik kereta bersama ibu saat hujan. Pada hari Minggu, aku ikut ibu pergi ke rumah bibi yang ada di Solo.
Saat menunggu kereta datang, langit sudah mulai mendung. Aku sangat senang saat kereta sudah datang. Aku masuk kereta dan langsung duduk dekat jendela. Tak lama kemudian hujan datang dengan sangat deras. Aku takut karena ada suara petir menggelegar. Lalu ibu menggenggam tanganku agar tidak ketakutan lagi. Sampai di tempat tujuan, syukurlah hanya gerimis kecil. Aku dan ibu memakai payung agar tidak basah. Berikut ini contoh gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Nah, nama-nama polanya ada di sini. Ada motif Pak Kadang Pao, motif Nelimbongan, motif Pak Tedong, kemudian motif Pak Sulan Sang Buah. Nah, berikutnya di sebelahnya ada contoh rumah adat Toraja. Nah, dari gambar tadi kemudian ada garis lurus vertikal. Nah, kalian bisa lihat itu garis lurus vertikal seperti apa. Garis horizontal, garis miring, garis melengkung, garis bergelombang. Ingat macam-macam garis tersebut ya. Buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambaranmu lebih indah. Seperti contoh ini, menggunakan berbagai macam pola atau bentuk garis. Ada lurus, diagonal, melengkung, dan seterusnya. Dicoba di rumah ya. Tak terasa kita sudah berada pada akhir pembelajaran hari ini. Tadi kalian sudah belajar tentang kata atau istilah khusus berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca dan menceritakannya dengan bahasa sendiri. Kemudian, mengidentifikasi dan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Kemudian, menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Salam sehat, sampai jumpa esok hari. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.